beberapa pertanyaan nih, cukup banyak juga. Kira-kira kita buka berapa pertanyaan nih ya, Bu ya? Boleh Mungkin satu, langsung 3 dibacakan boleh Mbak? oke, langsung tiga ya. Mungkin kita baca ini. Bismillah, saya pertanyaan pertama ya Ibu. Baik. Bismillah, saya Nurul Bandung terkait perkembangan otak pada laki-laki sampai usia 18 tahun bahwa otak kanan lebih dominan. Bagaimana dengan menyiapkan anak laki-laki siap untuk menjadi pribadi yang akil dan balik, di mana tugas akil balik ini juga membutuhkan otak kanan dan otak kiri yang juga perlu diasah atau stimulasi. Ini mau lanjut apa satu-satu dulu, Bu? Gak apa-apa langsung 3 dulu. Langsung tiga, baik. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Hilmia, umur 31 tahun dari Blitar ya. Bagaimana dengan orang tua yang memiliki anak-anak istimewa ataupun anak berkebutuhan khusus untuk bisa berkontribusi mendidik anak menjadi generasi tangguh. Sedangkan anak berkebutuhan khusus mempunyai beberapa keterbatasan yang tidak sama dengan anak-anak lain. Nah, mohon mungkin bisa diberikan saran dan motivasi nih dari Ibu Aisyah agar untuk ibu dengan anak berkebutuhan khusus. Kebetulan anaknya dari Ibu Hilmiah ini penyandang Down syndrome dan masih berusia 5 tahun. Terima kasih Ibu Isa. Baik, kemudian pertanyaan ketiga. Apakah sifat dan watak anak bisa dikenali sejak balita dan apakah watak anak tersebut bisa berubah seiring bertambahnya usia? Baik, mungkin tiga dulu ya Ibu ya. Iya, Iya, baik. silakan Ibu. Bentar saya ambil gambar dulu ya nih supaya kita belajar tentang watak ya. Bentar ya. Bentar. Ini kalau lihat gambarnya jadi lebih enak nanti. Ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah bertanya ya, Masya Allah. Ya. Baik, yang pertama dulu ya. Bagaimana supaya anak laki-laki ini kan kanannya dominan ya, baru nanti kirinya setelah 18 ya. Nah, akil balik ini adalah satu satu situasi yang harusnya bersamaan, akil dan balik. Dulu bersamaan. Akil balik. Akil itu akalnya ya sudah matang dan balik alat reproduksinya berfungsi. Ya, laki-laki testisnya penuh sperma dan akhirnya mimpi basah, perempuan mulai bisa menstruasi. Nah, itu namanya balik kan. Seharusnya akil balik bersamaan. Dulu zaman-zaman saya dan di atas saya itu akil balik bersamaan kurang lebih di usia 15 tahun, 16 tahun. Dulu ya. Sekarang balik duluan, akil belakangan. Kenapa? Karena nutrisi yang bagus, orang tua sudah kasih nutrisi yang bagus sehingga ya organ reproduksi matang duluan. Maka banyak sekali anak-anak balik itu umur 10 tahun udah balik, bahkan sudah umur 9 tahun udah balik. Sementara akalnya kalau kita tadi perhatikan ya, otak kiri dan kanannya seimbang terutama untuk laki-laki setelah 18 tahun. Makanya anak-anak itu akilnya baru mantep itu di atas 18 tahun ya, 20 tahun, 21 tahun gitu. Jadi baliknya maju umur 10 tahun, akilnya itu baru matang setelah 20 tahun. Berarti ada kesenjangan 10 tahun kan? Di sini ya. Nah, jadi sekarang istilahnya bukan akil balik, balik akil namanya itu. Balik akil. Nah, makanya akhir abad 19 ada istilah remaja yang menjembatani antara perbedaan si balik dengan akil yang terlalu jauh ini. Dulu nggak ada remaja, zaman saya juga nggak ada remaja. Akil balik udah pas 15 tahun mens juga, 15 tahun juga udah ngerti gitu bagaimana harus tangguh dan sebagainya. Zaman dulu ya, sekarang nggak bisa. Ya, nah jadi dengan kita paham bahwa balik itu duluan dan akilnya belakangan, ya, dan kita bagi tugas. Biasanya untuk proses pendidikan masalah balik atau kebalikan ini, balik ini adalah tugasnya ibu di backup ayah. Untuk proses pendidikan akil, untuk supaya akil matang itu tugas ayah di backup ibu. Itu yang betul. Ya. Jadi untuk kematangan pikiran itu ayah sebetulnya. Dengan cara apa? Bukan diajarin kayak kita perempuan, diskusi sama anak laki-laki. Walaupun kadang-kadang ayah sama anak laki-laki diskusi tentang permainan bola. Nggak apa-apa juga. Lewat permainan bola kita bisa diskusi anak laki-laki sama bapaknya. Ya.
dengan apa pemain-pemain bola yang muslim ya, pemain-pemain